ketika berbicara puisi, tentunya bukan hanya dilihat dari keindahan kata-kata atau eksistensinya, tapi bagaimana esensi dari puisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Sidang Karya Human Literasi PMII Humaniora. Sidang Karya Season 1 ini berisi tentang mengulik, membedah karya para kader PMII Humaniora. Pasti pada penasaran kan? Langsung saja, yuk kita simak Sidang Karya Season 1. Baik sahabat-sahabati semuanya, perkenalkan saya Fudun Unisha dari Korp Pancanaka PMII Humaniora. Di sini saya sebagai pimpinan sidang pada Sidang Karya Season 1 kali ini. Baik, berikut saya akan membacakan pasal-pasal pada Sidang Karya kali ini. Bab 1, Pasal 1. Pimpinan sidang bertugas untuk mengatur jalannya acara. Bab 2, Pasal 1. Tergugat dipersilahkan untuk membacakan karyanya. Pasal 2. Tergugat dipersilahkan untuk memberikan penjelasan atas karyanya. Bab 3, Pasal 1. Penggugat dipersilahkan untuk menanggapi karya dari tergugat. Pasal 2. Pimpinan sidang menutup acara sidang. Baik sahabat-sahabati semuanya, pembacaan pasal telah usai. Semoga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sidang karya pada kali ini berjalan lancar. Kemudian langsung saja tanpa basa-basi, saya persilahkan kepada tergugat untuk hadir bersama saya. Kepada tergugat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Musyarafah dari Korp Barata PMII Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan salah satu karya puisi saya yang syarat akan makna dengan judul Aku dan Tuhan. Aku dan Tuhan. Selamat petang, petang yang terang, sebab seberkas cahaya bertanda. Di bawah atap rumah kesunyian dan di antara rintik hujan, aku termangu menatap dunia dan aku. Dengan pertanyaan-pertanyaan menyerbu dan jawaban yang tak kunjung temu. Sembahyang, mengapa aku merasa asing dalam pertemuan kita, aku dan Tuhan? Apakah kita berbeda? Sekian puisi saya. Baik, terima kasih kepada sahabat Ova selaku tergugat atas pemaparan karyanya. Kemudian kita masuk langsung ke inti. Kemudian saya persilahkan penggugat untuk menanggapi karya dari tergugat. Kepada penggugat, saya persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan sidang atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya terlebih dahulu. Saya Abdurrahman Muqaddas dari Korp Barata PMII Humaniora yang di sini akan menanyakan tentang puisi dari saudara tergugat. Ketika berbicara puisi, tentunya bukan hanya dilihat dari keindahan kata-kata atau eksistensinya, tapi bagaimana esensi dari puisi tersebut. Pertanyaannya, apa yang mendasari terciptanya karya puisi tersebut?
apakah berdasarkan pengalaman personal dari si tergugat ataupun berdasarkan dari keadaan atau terinspirasi dari seseorang. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Rohim selaku penggugat. Kemudian saya persilahkan kepada Sahabati Ova selaku tergugat untuk menanggapi pertanyaan dari penggugat. Kepada tergugat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang benar, puisi ini berasal dari pengalaman pribadi saya. Karena akhir-akhir ini saya sering merasa resah. Hal tersebut disebabkan karena di lingkungan sosial saya ada banyak tuntutan-tuntutan yang harus saya capai. Entah itu kesuksesan, kebahagiaan, dan lainnya. Kata orang, sandaran terbaik adalah Tuhan. Tapi saya belum benar-benar membuktikan perkataan tersebut. Bahkan saya seakan merasa asing. Terkadang juga saya merasa ingin hilang sejenak dari dunia ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas pemaparan penjelasannya dari Sahabati Ova tentang pengalaman pribadi dari puisi tersebut. Kemudian saya persilahkan kepada penggugat, apakah ada pertanyaan lagi atau ingin mengkritik atau menanggapi dari jawaban saudara tergugat? Kepada penggugat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bintang Sidang atas waktunya. Saya akan bertanya lagi di sini. Dari puisi yang tergugat menciptakan ini mengenai diksi. Diksi apa yang dominan digunakan di sini? Lalu sang tergugat ini terinspirasi dari siapa? Dan puisi ini termasuk bagian puisi apa? Mungkin cukup Bintang Sidang. Baik, terima kasih pertanyaannya dari penggugat. Kemudian saya persilahkan kepada Sahabati Ova selaku tergugat untuk menanggapi pertanyaan dari penggugat. Kepada saudara Ova saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penggugat. Puisi ini terinspirasi tentunya dari diri saya sendiri, dari pengalaman pribadi, dan terkait diksi. Saya hanya menuliskan kata-kata yang muncul dalam benak saya, tapi saya juga terkadang berpikir cukup lama dalam memilih diksi karena saya suka puisi yang akhirnya berbunyi sama. Contohnya dalam puisi saya, dari bait ke-1 sampai bait ke-3 berakhiran dengan A. Selamat petang yang terang sebab cahaya bertanda. Saya cenderung berusaha membuat puisi yang akhirnya berbunyi sama, karena menurut saya itu akan lebih nikmat dibaca atau didengar. Dalam puisi saya juga ada salah satu jenis majas, yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah penggunaan kata yang berlebihan atau melebih-lebihkan sesuatu. Seperti contohnya yaitu dalam kalimat pertanyaan-pertanyaan menyerbu. Saya juga, puisi saya termasuk puisi mungkin terkesan menyedihkan atau seperti orang linglung, kebingungan di dunia ini, karena saya sering membaca buku-buku Albert Camus. Jadi saya merasa tidak begitu suka dengan dunia. Baik, terima kasih penjabaran dari tergugat. Jadi sedikitlah terinspirasi, jadi jenis puisinya sedikit ironi seperti itu. Kemudian saya persilahkan kepada penggugat untuk menanggapi, memberikan kritik
kepada tergugat atas jawabannya, atas karyanya, dan mengingat ini adalah pertanyaan terakhir kepada penggugat, saya persilahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Mengenai pertanyaan terakhir yang akan kami sampaikan adalah pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada para penikmat dan pembaca puisi Anda? Baik, terima kasih kepada penggugat atas pertanyaannya. Kemudian langsung saja kita dengarkan penjelasan dari tergugat. Kepada saudara Ova, saya persilahkan. Terkait pesan yang terkandung dalam puisi saya, yaitu mengingat di zaman sekarang banyak orang yang terlalu memperhatikan sesamanya, apakah ia bersembahyang atau tidak. Karena apa? Karena sembahyang sekarang sudah menjadi simbol kesolehan, ketakwaan, atau mungkin bahwa orang yang sembahyang itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apakah sembahyang kita sudah baik atau diterima di sisi Tuhan. Jadi puisi saya tuh mengandung pesan bahwa sembahyang itu bukan cuma berisi gerakan, bacaan doa-doa, tapi ada hal lain yang perlu dicapai di sembahyang, dan menurut saya itu menyatu dengan Tuhan. Mungkin itu pesan yang terkandung dalam puisi saya. Baik, terima kasih kepada tergugat atas pemaparannya. Kemudian dari penggugat, apakah ingin menanggapi? Mungkin cukup pimpinan sidang. Baik, penggugat sudah tidak menanggapi dan dirasa sudah cukup, maka kita sudah berada di penghujung acara. Nah, kemudian saya selaku pimpinan sidang, saya akan sedikit mereview dan menyimpulkan. Baik, saya selaku pimpinan sidang, saya akan sedikit mereview. Baik, saya selaku pimpinan sidang, saya akan sedikit mengulik sedikit tentang karya. Tadi kan kita sudah bertanya dan kemudian tergugat sudah menjawab. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah tentang puisi ini adalah bagaimana saat kita sembahyang kita harus tahu substansinya. Karena sembahyang itu bukanlah sekedar sholat, bukan sekedar ke gereja dan sebagainya, akan tetapi lebih dari itu. Karena hal itu adalah hubungan kita sebagai makhluk Tuhan kepada Sang Pencipta. Dan kita tidak boleh ngejudge seseorang hanya karena rajin beribadah, karena kita tidak tahu bagaimana hati seseorang itu kepada Tuhannya. Kemudian kepada para pembaca dan penikmat puisi, kiranya kita bisa merefleksikan substansi dari puisi tersebut. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya sebagai pimpinan sidang, saya pamit undur diri dan saya akan menutup sidang pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sidang karya season selanjutnya.